Teman-teman yang lain bisa muncul atau Pak? Ya, udah. Bu, udah direkam, Bu. Iya, Pak. Ya, silahkan mulai aja, Bu. Ya, baik, Pak Darno. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini saya bertemu dengan guru-guru hebat di forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor yang tidak bosan dan tetap semangat untuk belajar demi memajukan pendidikan Indonesia dalam pendidikan profil pelajar Pancasila melalui mereka belajar ya Bapak Ibu ya. Tidak lupa salawat dan salam kepada keluarga dan semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Yang terhormat Pak Sudarno sebagai Ketua Forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor dan juga Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini ya Bapak Ibu kita ketemu. Perkenalkan, nama saya Fitri Kaniawati. Saya dari SMA Negeri Cigombong dan lulusan guru penggerak angkatan 1. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya di sini sharing dengan Bapak Ibu tentang asesmen bahan modul ajar yang sudah saya di-share ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar saja, saya ada telepon dari orang tua saya dulu ya, sebentar. Dari ibu saya sebentar ada telepon. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf ya sebentar. Saya ini sudah saya share materinya. Nah, Bapak Ibu di sini ada asesmen dalam modul ajar. Nah, materi paparan untuk hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah 5 prinsip asesmen, yang kedua adalah alur asesmen, yang ketiga adalah asesmen diagnostik, dan yang keempat adalah asesmen formatif dan sumatif. Nah, baik, yang pertama Bapak Ibu, kita akan melihat 5 prinsip asesmen, yaitu prinsip pembelajaran. Di sini kita akan lihat, nah Bapak Ibu, ini ada 5 prinsip pembelajaran Bapak Ibu. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, berarti sesuaikan dan kebutuhan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Sesuai kebutuhan belajar, kita mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, Bapak Ibu di sekolah menengah pertama berarti harus disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar pendidik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Betul ya Bapak Ibu, kita belajar itu harus sepanjang hayat. Mendorong pengembangan kapasitas belajar. Lalu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Holistik atau berarti keseluruhan ya Bapak Ibu. Lalu pembelajaran yang relevan. Nah, di sini pembelajaran relevan adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik Bapak Ibu. Nah, di sini konteks kehidupannya, budayanya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, di sini kita akan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra dalam pembelajaran yang relevan ini Bapak Ibu. Lalu pembelajaran juga berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran ini untuk bekal mereka nanti di masa depan ya Bapak Ibu ya, mereka ingin menjadi apa, kita memberikan bekalnya yang luar biasa dari pembelajaran ini. Nah, di sini ada 5 prinsip asesmen Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik. Nah, umpan balik ini untuk guru, untuk peserta didik, dan orang tua. Jadi, umpan balik nanti tidak hanya kepada saya pribadi atau guru pribadi, tapi juga holistik ya Bapak Ibu ya, untuk guru, untuk peserta didik, dan juga orang tua.
Nanti seperti apa umpan baliknya. Nah, di sini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen itu dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu otomatis sudah membuat RPP ya, rencana pembelajaran dan bagaimana nanti rencana pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini kita lihat sehingga kegiatan asesmen itu terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua adalah keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. Jadi nanti tujuan pembelajarannya apa nih? Sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Misalnya tujuan pembelajarannya kita ingin menggunakan model discovery learning atau menggunakan TJBL. Nah, tujuan pembelajaran apa? Apakah sesuaikan dengan asesmennya nanti atau penilaiannya Bapak Ibu. Nah, di sini termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Asesmen target sesuai dengan kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar peserta didik kita ya tentunya Bapak Ibu ya. Lalu asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik itu belajar dan juga sebaliknya. Nah, di sini asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini kalimatnya, berarti kita melihat proses pembelajaran dari peserta didik. Bagaimana peserta didik itu belajar, Bapak Ibu ya. Nah, di sini asesmen ya kegiatan belajar ini saling berkaitan Bapak Ibu. Pertama kita perencanaan pembelajaran dulu. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu rancang sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sesuai dengan mata pelajarannya. Lalu kita lihat rancang lagi kegiatan pembelajarannya seperti apa Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat kita tidak hanya menilai hasil ya Bapak Ibu ya, tapi melihat bagaimana peserta didik itu belajar. Oh, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena di sini merupakan siklus Bapak Ibu, rangkaian aktivitas ini merupakan siklus yang berkelanjutan. Baru setelah kegiatan pembelajaran, barulah ke asesmen di sini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan lihat, nah, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Tadi tujuan pembelajarannya apa nih Bapak Ibu, ya. Nah, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, pengembangan kemampuan metakognitif dan refleksi atau asesmen formatif. Nanti kita akan membahas di asesmen formatif lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini ada menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, nanti juga kita akan bahas nih di asesmen sumatif ya Bapak Ibu. Lalu menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu ada asesmen diagnosis. Di sini ada non kognitif dan juga ada asesmen diagnosis. Nanti kita akan melihat ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi di sini, Bapak Ibu, kita akan merancang asesmen secara adil kepada peserta didik, ya di mana penilaian ini tidak ada menguntungkan atau merugikan, ya karena di sini berkebutuhan khusus serta perbedaan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita akan melihat perbedaan latar belakang dari agamanya peserta didik kita, sukunya, adat istiadatnya, budayanya, status sosial ekonomi dan gender. Yang luar biasa Bapak Ibu ya kerja kita ya Bapak Ibu ya. Kita akan harus melihat kita akan membuat penilaian yang harus adil karena harus melihat latar belakang dari peserta didik kita di mana perbedaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada agamanya, budayanya gitu ya. Luar biasa banget ya. Tapi inilah tugas kita ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah menjadi amal kebaikan untuk kita semua ya. Asesmennya harus berkeadilan. Lalu, asesmen memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Ini luar biasa Bapak Ibu, kita memberikan asesmen itu tidak sembarangan atau tidak asal-asalan, tapi harus memberikan asesmen yang valid,
gitu ya, agar memberikan informasi yang terpercaya. Terpercaya itu kepada siapa? Baik peserta didik ataupun kepada orang tua jelas ya. Reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Adil dan objektif. Nah, berarti kita tidak subjektif ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya di sini. Menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Di sini adil dan objektif, artinya kita harus betul-betul di sini sebagai memberikan penilaiannya tidak subjektif karena dia itu tetangga saya mungkin ya, atau anak si A, anak si B ya, tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi betul-betul kita memberikan asesmen yang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Oke, untuk yang keempat, Bapak Ibu, di sini asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, ada instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, di sini Bapak Ibu tuh diberikan keleluasaan yang luar biasa untuk merencanakan, untuk menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan yang pertama adalah karakter mata pelajaran kita. Nah, misalnya mata pelajaran Bapak Ibu ada IPS, ya kan, ada IPA terpadu, IPS terpadu, ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dengan leluasa memberikan atau merencanakan dan menggunakan jenis teknik asesmen sebebas-bebasnya, tapi dengan pertimbangkan karakteristik mata pelajaran. Lalu karakteristik dan kemampuan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, karakteristik dan kemampuan peserta didik nanti akan dibahas lebih lanjut itu di hari keempat. Kita akan menentukan anak-anak ini masuk kemana nih gaya belajarnya. Apakah ke auditori, ataukah ke visual, ataukah ke kinestetik. Nah, di sini tugas kita bertambah lagi Bapak Ibu untuk memberikan atau memilah anak-anak memberikan asesmen kemana nih mereka masuknya. Jadi kita akan memberikan asesmen itu juga memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Lalu capaian pembelajaran apa nih yang akan kita capai di pembelajaran kita ya, khususnya misalnya di IPA tadi apa yang akan dicapai, lalu juga tujuan pembelajarannya juga apa. Nah, ini sumber daya yang terakhir adalah sumber daya pendukung yang tersedia Bapak Ibu. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya pendukung yang ada di sekolah kita. Ya kan, yang ada di sekolah kita tidak perlu mencari yang sulit, kita menggunakan alam yang ada di alam kita, misalnya kalau biologi atau mungkin di IPA, ya kebetulan saya mengajar biologi Bapak Ibu, atau IPA, yang ada aja yang di lingkungan gitu Bapak Ibu, ya yang dimudahkan gitu. Tidak perlu membeli atau menyusahkan anak-anak, tapi kita menggunakan sumber daya pendukung yang tersedia. Baik ada di sekolah maupun ada yang di lingkungan sekolah. Jadi kita menggunakan aset yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu. Itu merupakan masalah? Oh tidak, bukan masalah, tapi itu adalah aset. Ya, misalnya kalau di biologi mungkin atau di IPA, Bapak Ibu misalnya tentang pengolahan sampah atau pencemaran lingkungan misalnya Bapak Ibu. Di sana banyak sampah, anak-anak belum adanya kesadaran secara siswa misalnya membuang sampah pada tempatnya ya, tapi membuang sampah pada temannya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya masih belum ada kesadaran untuk memungut sampah misalnya. Nah, itu kita jangan jadikan satu masalah Bapak Ibu, tapi menjadikan aset pada kita ya, aset itu daya pendukung. Bagaimana caranya bahwa anak tersebut menjadi aset kita untuk mengatasi sampah tadi gitu. Nah, itu merupakan kita jadi mindset kita berubah, bukan menjadi masalah tapi menjadi suatu aset, menjadi sumber daya pendukung yang tersedia bagi kita dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Lalu yang kelima, nah di sini Bapak Ibu ada yang kelima adalah prinsip asesmen itu adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, hasil penilaian ini memberikan makna yang relatif sama ya untuk semua mata pelajaran. Misalnya di sini ada nilai 100. Nah, ini bermakna sama untuk semua mata pelajaran, ya tidak hanya untuk mata pelajaran matematika saja ya Bapak Ibu, misalnya untuk semua mata pelajaran. Lalu laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi
berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatifnya. Lalu asesmen itu mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua, dan juga asesmen ini harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan dirinya. Nah, di sini juga asesmen mudah dilakukan oleh guru. Nah, sini penting nih coba kita lihat ya. Guru diharapkan mampu menerapkan modernisasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Nah, biasanya gini Bapak Ibu, kalau di SMP itu kan ada IPS terpadu, ya, ada IPA terpadu. Nah, berarti di sini ada kolaborasi antar guru, ya. Di IPS misalnya, kalau IPS apa ya Bapak Ibu? Kalau di IPS, sejarah ya, sejarah, terus apalagi Bapak Ibu? Sejarah, geografi, apalagi yang berkolaborasi nih yang IPS. Coba yang IPS Bapak Ibu, apa aja? Kalau IPA, fisika dan biologi ya Bapak Ibu ya? Kalau di IPA. Kalau IPA itu fisika dan biologi, dan sekarang kalau saya salah di IPA itu ada pengenalan kimia ya Bapak Ibu ya? Ada kimia. Nah, kalau di IPS mungkin yang saya tahu tuh geografi, ekonomi, dan sejarah ya. Itu nggak Bapak Ibu? Untuk yang di IPS terpadu. Coba deh, siapa yang bisa menjelaskan nih? Untuk IPS terpadu coba. Bisa dibuka ininya, apa namanya? Mic-nya boleh? Bisa dibuka mic-nya. Kalau IPS itu apa aja ininya? Apa namanya? Mata pelajarannya Bapak Ibu? Kalau di IPS. Halo? Assalamualaikum. Adakah? Bisa sharing dulu nih, IPS apa aja nih mata pelajarannya? Takut salah nih saya kalau di IPS, kalau di SMP. Ya Ibu boleh dibuka Bu. Assalamualaikum. Iya Bapak mau nggak? Iya. Ya, IPS terpadu ada IPS sejarah, ada IPS geografi, ada IPS ekonomi. 3 mata pelajaran itu ya Pak? 3 mata pelajaran itu ya? Ya. Iya. Itu Iya, terima kasih banyak Pak. sama Informasinya berarti betul ya, tadi sejarah, geografi, dan ekonomi ya Pak ya, untuk IPS. Nah, berarti ini bisa berkolaborasi nih Bapak Ibu ya dalam membuat asesmen ya, dalam membuat asesmennya, jadi bisa berkolaborasi. Kalau di IPA mungkin biologi dan fisika ya. Kalau kimia sudah pengenalan belum Pak? Iya, iya Bu. Kalau kimia Kenapa, belum ada. Sosial. Kalau kimia sosial, Bu. belum ada ya Bu ya. Baru fisika sama biologi. Oh, baru fisika dan biologi ya Bu? Iya. Oh, begitu. Kimianya belum dikenalkan ya Bu ya? Kimia mungkin hanya beberapa materi sedikit kali ya, hanya molekul, tahu saya itu. Saya bukan bidang IPA sih Bu. Kebetulan saya punya teman di SMP, katanya kimia diperkenalkan dasarnya saja ya, gitu ya. Iya, sepertinya seperti itu, iya. Iya, tapi lebih banyak molekul atom gitu, seperti itu ya, sudah diperkenalkan kalau nggak salah. Diperkenalkan saja ya Ibu ya. Iya. Berarti lebih ke fisika dan biologi ya Bu? Iya. Oh, betul, baik Bu. Iya. Soalnya dulu saya pernah ngajar di SMP juga, tapi hanya biologi dan fisika gitu. Kalau sekarang kalau saya dengar itu ada kimianya katanya, tapi hanya dasarnya saja. Terima kasih banyak Bu Purwanti. Sama-sama Bu Fitri. Artinya tetap bekerja sama ya, berkolaborasi antar guru IPA terpadu dan guru IPS terpadu nih, kecuali teman-teman atau guru-guru hebat yang sendiri ya, seperti matematika kan sendiri gitu kan ya. Tetap terus juga mungkin mata pelajaran kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sendiri ya Bu ya, gitu kan. Nah, jadi hanya IPA dan IPS saja yang terpadu ya kalau di SMP ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu.
Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti di sini tetap harus ada secara adil dan konsisten ya Bapak Ibu ya. Ada kolaborasi antar guru di mana di sini asesmen akan mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua dan juga akan menjawab semua kebutuhan peserta didik. Nah, di sini juga ada umpan balik pastinya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di sini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Nah, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Berarti kita harus mengikuti pencapaian peserta didik saat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau mohon maaf lah, jadi kita ini walaupun sudah jelita ya mungkin termasuk saya ya, kita juga harus mengikuti terus perkembangan kurikulum, perkembangan wawasan dari ilmu kita ya, anak-anak kita gitu ya, dan harus memenuhi kebutuhan belajar. Apa sih kebutuhan belajar anak-anak itu gitu ya, dan mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Luar biasa nih tugas kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Nah, kompetensi siswa berarti tadi yang saya sudah jelaskan di depan. Di sini tugas kita nanti akan lebih dijelaskan di pelatihan hari keempat ya Bapak Ibu ya. Tapi saya singgung sedikit. Ini kompetensi siswa berarti kita harus mengetahui latar belakang tadi ya, lalu kesiapan siswa dalam pembelajaran, lalu juga minat dan bakatnya, lalu juga profil belajar mereka seperti apa. Jadi luar biasa nih asesmen yang kita akan buat ya Bapak Ibu yang kita akan rancang untuk siswa kita. Nah, di sini peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria. Nah, jadi di sini harus dikelompokkan lagi nih Bapak Ibu peserta didik kita, mulai dari berkembang mahir, dan sangat mahir. Peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Baik Bapak Ibu, nih kita luar biasa ya di sini. Selain kita juga harus merancang asesmen yang berpusat pada kompetensi siswa, kita juga dituntut di mana kita harus mengelompokkan para siswa kita mulai dari berkembang mahir, dan sangat mahir, dan juga kita memberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensi siswa tersebut. Nah, lalu juga pemberian ini diberikan sebelum laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Artinya pada saat pembelajaran kita harus memberikan intervensi ini ya Bapak Ibu ya kepada peserta didik kita. Lalu yang kedua kita lihat, nah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kita memberikan mindset kepada siswa kita bahwa belajar itu tidak hanya sampai di sini gitu, tapi belajar itu sepanjang hayat. Termasuk mungkin kita ya Bapak Ibu ya, sampai setua ini kita harus belajar dan belajar terus agar tidak ketinggalan ya Bapak Ibu ya, tidak ketinggalan zaman, tidak juga ketinggalan kurikulumnya yang baru, tidak ketinggalan dengan teknologi yang luar biasa semakin berkembang ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan menanamkan growth mindset. Jadi pola pikir yang bertumbuh. Apa harapannya? Harapannya adalah bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran itu adalah lebih penting daripada hasil akhir. Luar biasa nih Bapak Ibu. Jadi hasil akhir itu dikesampingkan dulu Bapak Ibu ya, tapi kita lihat tujuan pembelajarannya itu lebih penting. Nanti dilihatnya adalah pada proses pembelajaran siswa, kita akan melihat seperti apa proses pembelajarannya. Nah, di sini kita akan melihat pola pikir yang bertumbuh kepada siswa kita, menanamkan growth mindset Bapak Ibu. Untuk itu guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh tadi Bapak Ibu ya.
dalam asesmennya. Jadi anak-anak kita tidak terapkan bahwa takut untuk maju, takut untuk menyampaikan pendapat, takut untuk belajar, takut salah lah, takut begini, tidak. Tapi kita memberikan mindset kepada siswa kita, pada peserta kita, hayu kita belajar ke depan, menyampaikan pendapat mereka, hasil belajar mereka seperti apa, proses belajar kita lihat, rancang sebaik mungkin proses pembelajaran kita lihat seperti apa, dan senyaman mereka menyampaikan pendapat itu dan tidak merasa takut salah dalam belajar, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita bangun dalam proses pembelajaran. Ini pengalaman sedikit ya Bapak Ibu ya. Pada saat kemarin pembelajaran, kebetulan saya memberikan belajar tentang adaptasi dan seleksi alam nih Bapak Ibu ya. Saya memberikan materi dan praktek saat itu, mereka menjadi sebagai seleksi alamnya. Mereka enjoy banget melakukan pembelajaran itu. Saya tidak menuntut harus seperti apa, silahkan, tapi hanya memberikan saja pembelajarannya, saya memberikan trik-triknya saja. Silahkan seluruhnya mereka yang melakukan. Dan itu ada yang sambil seleksi alamnya, karena di kelas tidak di ruang, tidak di luar karena kebetulan hujan waktu itu, jadi lingkungannya kita menggunakan karton saja. Jadi mereka ada yang sambil tidur, tapi belajar. Saya tidak memberikan, saya tidak marah, tidak juga menjudge harus begini, duduknya harus begini, tidak. Tapi silahkan senyaman mereka, tapi mereka di situ enjoy, mereka menikmati pembelajaran itu, pembelajarannya, dan pada saat melakukan presentasi, alhamdulillah mereka bisa melakukan itu dan tidak merasa takut salah. Inilah pendapat saya tentang seleksi alam. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sharing aja sedikit, mungkin Bapak Ibu juga sudah demikian lama mengajar, insya Allah banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa nih. Saya coba buka. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pengalamannya mungkin tentang tidak takut salah untuk belajar. Silakan, ada yang mau nih sharing. Silakan Ibu, mangga, ayo silakan, saya mendengarkan nih. Teman-teman yang lain juga silakan, boleh. Mangga Ibu, dibuka mute-nya, dibuka mic-nya. Oke. Iya. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu mangga dibuka mic-nya, Bu. Silakan Ibu. Dibuka mic-nya. Diklik, Bu. Diklik, Bu, silakan mangga. Kita sharing ya, Bu ya. Mangga Ibu. Belum terdengar, Bu, belum terdengar. Suaranya belum terdengar. Orang Ya, Bu, sudah, Bu. Mic-nya sudah dibuka. Silakan Ibu, kita sharing pengalaman Ibu mangga. lagi melakukan. Ya, silakan Ibu, silakan. Coba. Dengan Ibu siapa, Ibu? Perkenalkan. Saya Ibu Sumarti dari SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Oh iya Ibu, selamat datang. Silakan Ibu berbagi. Baru masuk, mohon maaf baru masuk. Jadi belum ngerti apa yang dibahas ya. Berbagi tentang pengalaman. Anak-anak tidak takut belajar. Bagaimana Bu? Ayo Bu. Anak-anak tidak takut belajar. Tidak takut salah belajar pada pembelajaran Ibu. Ibu mata pelajarannya apa Bu? Mengajar apa? Saya mengajarkan prakarya. Wah, tuh pasti. Pelajaran prakarya. Anak yang luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Coba Ibu, nggak apa-apa jelaskan Bu. Apa Ibu berbagi pengalaman? Bagaimana Ibu pada saat memberikan pembelajaran prakarya kepada anak-anak dan hasilnya seperti apa? Mengajarkan anak-anak belajar prakarya ya pada saat tentunya menyenangkan pada saat praktek, Bu. Iya. Pada saat praktek itu kita ya saling berbagi aja, saling membantu gitu anak-anak. Jadi nggak ada rasa ketakutan atau ketegangan seperti itu. Dan mereka juga diberikan keleluasaan pastinya oleh Ibu untuk berkreasi ya Bu ya. Iya. Ya, nah itu anak tidak takut salah untuk mengerjakan sesuatu, yang penting hasilnya nih gitu kan, yang luar biasa. Iya. Ibu untuk bentuk berkreasi, untuk inovasi ya Bu ya, gitu. Iya.
tujuan pembelajarannya adalah itulah yang Ibu sampaikan. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Nah, luar biasa nih pengalamannya Ibu. Apa, Bu, yang paling berkesan, Bu, tentang prakarya, Bu? Hasil anak yang paling berkesan apa, Bu? Yang paling berkesan hasil anak itu apa ya? Ikut dilombakan mungkin, Bu, ikut dilombakan ke tingkat kabupaten atau Sama ini belum pernah. ada nggak? Tidak, belum. Justru sebenarnya yang kami inginkan itu kalau dari prakarya itu ada event tertentu untuk pameran gitu loh, Bu. Ah, gitu. Iya, betul. Sudah ada belum, Bu? Sudah dilakukan belum? Sekolah. Jadi ada undangan Aduh, ini ya sinyal ya, Bu. gitu. Iya, gimana, Bu? Pihak sekolah Dan gimana? ya, Pihak sekolah sudah memfasilitasi, Bu, untuk pameran? sepertinya belum. Berarti harus nih, Bu. Harus. Oke, jadi mengapresiasi hasil karya siswa kita ya, Bu, ya. Gitu. Ya, Dan itu itu. bisa kita berikan, Bu. Ya kan? Yang selama ini untuk kesulitan kami itu sebenarnya kalau prakarya itu penyimpanan hasil karya, Bu. Oh, iya betul. Harus ada etalase, Nah, makanya ruangan khusus ya, Bu, ya? iya, dengan adanya suatu pameran khusus untuk pelajaran-pelajaran prakarya dan seni budaya gitu kan saling berhubungan kan itu. Iya. Nah, itu kan alhamdulillah lumayan karya anak bisa diapresiasi orang banyak kayak gitu. Betul. Dan itu kalau misalnya disimpan satu ruangan, kalau ada tamu dari mana gitu ya bisa melihat hasil karya anak-anak luar biasa ya, Bu, ya. Iya. Insya Allah didoakan. Mohon untuk difasilitasi dah. Iya ya, Bu, ya. Mudah-mudahan didengar nih, Bu, nanti difasilitasi. Amin. Gitu. Jadi sekolahan mana pokoknya mesti mengirimkan mau nggak mau kan jadi kita akhirnya kreatif semuanya seperti itu. Jadi tidak takut belajar, tidak takut salah dalam belajar ya, Bu, ya. Apapun hasil mereka kita hargai ya, Bu. Ya, percaya diri kan. Oh ya, karya saya tampil kan gitu. Iya, itu luar biasa bagi siswa. Itu luar biasa gitu ya, menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan itu juga Ibu sudah merancang kompetensi dari siswa tersebut. Wah, luar biasa nih, Mas Ibu. Luar biasa. Terima kasih ya, Bu, sharingnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini belajar bukan tentang kecepatan Bapak Ibu, tapi tentang pemahaman yang mendalam. Nah, tadi contohnya adalah dari Ibu ya yang sudah memberikan sharingnya kepada kita semua bahwa di sini ada pemahaman tentang tadi berkarya ya. Lalu menerapkan penilaian diri. Nah, di sini Bapak Ibu ada self assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Baik nih Bapak Ibu coba. Baik Bapak Ibu, siapa yang sudah kita sharing lagi? Siapa yang sudah melakukan tentang self assessment, lalu penilaian antar teman, feedback dari teman-temannya, lalu ada yang refleksi juga. Boleh sharing nih sekarang, boleh sharing Bapak Ibu silahkan. Ada yang mau sharing tentang penilaian antar teman yang sudah Bapak Ibu lakukan? Mangga, silahkan. Alhamdulillah saya juga sudah melakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya tentang penilaian antar teman, self assessment juga, refleks dan umpan balik. Itu luar biasa Bapak Ibu ya untuk kemajuan pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu silakan siapa yang mau sharing nih tentang tadi yang saya jelaskan ya tentang penilaian antar teman. Baik Ibu siapa? Ikilah maksudnya di screenshot karo Fitri Pak Tarno ini. Baik, siapa yang mau sharing tentang self assessment, lalu penilaian antar teman, lalu juga feedback dan umpan balik? Mangga, silahkan Bapak Ibu. Kita sharing aja Bapak Ibu ya, jangan tegang-tegang. Nah, baik nih, Pak siapa nih? Dibuka Pak mute-nya. Dibuka mic-nya Pak, dibuka.
Pak Yedi ya, Pak Yedi Widya Setiana, mangga coba Bapak, silakan. Baik Pak, dibuka Pak kameranya, dibuka juga mic-nya Pak. Kita sharing Pak, silakan. Mana nih Pak Yedi hilang? Pak Yedinya hilang. Pak Yedi kemana? Silakan Pak, silakan. Siapa nih yang mau sharing tentang Bapak yang sudah Bapak Ibu lakukan tentang feedback tadi ya, umpan balik, lalu penilaian antar teman, lalu juga penilaian diri atau self assessment. Silakan Bapak Ibu, mangga, nggak usah malu-malu ya. Ayo silakan, kita ngobrol-ngobrol aja nih Bapak Ibu. Ayo tadi Pak Yadi sudah dibuka deh kameranya, kenapa ditutup kembali kameranya Bapak? Silakan. Gak usah malu-malu Pak. Ibu ya, kita ini aja ngobrol aja, silahkan Pak. Atau yang lain, mangga Pak Wiyoto mungkin, atau Ibu Tri Retna, silahkan, nggak apa-apa. Yuk, kita sharing aja Bapak Ibu, ya, nggak tegang-tegang. Mangga, silahkan. Sudah ada yang sudah melakukan dengan antar teman. Mungkin ada lagi dari Ibu Sumarti mungkin. Yang lainnya, mangga. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Butian, ya Butian mangga, Butian silakan boleh Butian. Kalau mau sharing, tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Lalu pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Nah Bapak Ibu nih, siapa yang mau sharing juga nih umpan baliknya kepada peserta didik kalau kita sedang memberikan tugas kepada peserta didik, memberikan minimal hanya kata oh keren gitu ya, atau misalnya ih bagus banget sih hasil karya kamu tuh bagus banget, itu memberikan nuansa yang luar biasa ya Bapak Ibu ya kepada peserta didik ya. Nah coba nih saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, ada enggak yang sudah memberikan umpan balik kepada siswanya dari gurunya atau dari murid-murid kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan umpan balik juga, misalnya feedbacknya. Mangga Bapak Ibu silakan sharing, silakan. Gak usah malu-malu ya. Ini tutup semua nih kameranya, saya seolah-olah sendiri aja nih, nggak ada temennya. Pada kemana ya? Ayo Bapak Ibu silakan. Ada yang mau sharing tentang umpan balik, tentang penilaian antar teman? Mangga. Silakan Bapak Ibu. Ibu Sumarti atau Pak Teddy ya, Pak Teddy Arsyad mungkin mau sharing, silahkan, mangga. Gak usah malu-malu Bapak Ibu, biasa aja yuk, sama kita belajar juga. Gak ada nih, kita lanjutkan aja ya kalau tidak ada ya, karena di sini ramai banget Bapak Ibu ya, kalau kita sharing tentang ini ya, dan antar teman, refleksi diri, umpan balik guru pada siswa. Ini luar biasa nih Bapak Ibu umpan baliknya ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kalau tidak ada yang ingin sharing, oke, kita lanjutkan. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini asesmen Bapak Ibu sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Ini sudah terbiasa ya Bapak Ibu ya, kalau kita itu melakukan asesmen ada ranah sikapnya, ya ada ranah pengetahuannya, dan ada ranah keterampilannya. Lalu menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 Bapak Ibu, ada yang tahu nih profil pelajar Pancasila? Ayo, apa aja Bapak Ibu? Tahu nggak? Ayo, nih tentang profil pelajar Pancasila ya, ada 6 Bapak Ibu ya. Lalu sekuens pembelajaran yang logis, relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai
untuk peserta didik. Yang terakhir adalah menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Jadi di sini kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif anak-anak Bapak Ibu ya, perkembangan atau pengetahuan mereka, lalu karakteristiknya seperti apa. Nah, ini secara berkelanjutan dan holistik. Lalu yang keempat, pembelajaran yang relevan Bapak Ibu. Di sini pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, tadi itu ya, ini luar biasa. Di sini kita merancang pembelajaran itu dengan menghargai budaya dari peserta didik Bapak Ibu. Di sini juga melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, di sini kita lihat kehidupannya bagaimana anak tersebut, latar belakang keluarganya peserta didik juga bagaimana. Nah, di sini kita harus merancang penilaian itu berpusat pada anak, mempertimbangkan ini semua Bapak Ibu ya. Karena setiap kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik itu berbeda-beda. Apalagi Indonesia ini luar biasa Pak Ibu ya, budayanya, sukunya, agamanya, latar belakang, ekonomi, sosial, dan budaya ini luar biasa sangat-sangat beragam ya Bapak Ibu ya. Nah, kita dituntut untuk merancang asesmen ini kepada anak. Lalu orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Jadi kita di sini melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lalu lingkungan belajar yang iklimnya positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman yang untuk berada di lingkungan belajar kita. Nah, berarti kita harus menciptakan lingkungan yang iklimnya itu nyaman, aman, lalu juga anak-anak merasa dihargai keberadaannya, anak-anak juga merasa diperlukan atau ada nih saya di sini di lingkungan belajar. Kalau orang Sunda bilang mah disapirakeun ya Bapak Ibu ya, anak-anak seperti betul-betul ada mereka tuh berada di situ gitu. Jadi lingkungan yang nyaman mereka membuat akhirnya merasa aman berada di lingkungan belajar yang kita ciptakan Bapak Ibu. Jadi tidak merasa terkungkung atau tidak merasa was-was, tidak merasa ketakutan gitu, tapi mereka betul-betul nyaman dan menikmati pembelajaran di sekolah kita ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada yang kelima, nah, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu di sini kita membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia yang lebih baik. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Membangun wawasan pendidik itu tidak mudah ya Bapak Ibu, tapi kita harus juga menumbuh kembangkan rasa peka mereka, rasa peka atau rasa empati mereka terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ya, di sini isu-isu tentang global kita, di sini di Indonesia khususnya ya, dan pembelajaran juga, kesadaran akan kebutuhan diri sendiri itu seperti apa, lalu juga lingkungan dan dunia yang lebih baik. Lalu pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, khususnya mungkin guru ya, saya yakin guru-guru ini hebat luar biasa, guru-guru SMP yang luar biasa, otomatis kita akan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita terhadap informasi-informasi ya, teknologi, lalu komunikasi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, lalu juga mengikuti pelatihan-pelatihan tentang IT, tidak bosan-bosannya Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat asesmen. Karena dalam pembelajaran sekarang nih, udah revolusi industri 4.0, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh tertinggal dengan adanya teknologi IT. Jadi kita harus belajar terus gitu ya, untuk memberikan pelayanan terhadap murid-murid kita, terhadap peserta didik kita, agar pembelajaran tidak membosankan. Tapi kita juga menggunakan teknologi yang luar biasa kepada anak didik kita untuk biar mereka juga tidak jenuh atau tidak bosan ya, tapi kita memberikan pelayanan yang luar biasa bagi mereka. Oke Bapak Ibu, itu adalah 5 keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran.
Nah, di sini lalu yang kedua ada alur asesmen. Ya, tadi yang pertama, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Untuk yang pertama sudah jelas, maaf Bapak Ibu ya, ini ada kucing. Masuk kucingnya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke yang kedua, alur yang kedua. Sebelum masuk ke alur kedua, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Nah, di sini ada tahap persiapan. Tahap persiapan, di sini ada tahap pelaksanaan. Tahap persiapan, di sini ada komite pembelajaran, di sini ada kepala sekolah, pendidik, perwakilan guru, mengikuti pelatihan pembelajaran, lalu komite pembelajaran, memfasilitasi seperti IHT dan seluruh guru di sekolah, lalu kepala sekolah juga memfasilitasi pembentukan dan penyegaran komite sekolah, lalu kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini tahap pelaksanaannya Bapak Ibu. Penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar. Nah, lalu di sini ada asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir. Adanya siklus pembelajaran. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, di sini ada refleksi dan penetapan tujuan belajar. Bentuk asesmennya untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Lalu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Lalu sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua, komunitas pendidikan, lalu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan murid selama proses pembelajaran. Jadi yang dititik beratkan di sini adalah proses pembelajarannya ya Bapak Ibu ya, sehingga akan mencapai penetapan capaian pembelajaran. Lalu ini ada tahap evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada evaluasi dan refleksi capaian target belajar. Lalu evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah, itu yang sekarang kita lanjut yang ketiga ya Bapak Ibu, tadi adalah alur asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Jadi ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap evaluasi. Baik, kita lanjut yang ketiga. Di sini ada asesmen diagnostik. Nah, kita lihat tujuannya. Nah, di sini baik Bapak Ibu. Tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya di sini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen ini terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Di sini kita lihat tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini yang kognitif tadi, yang non-kognitif. Ini mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, mengetahui gaya belajar, karakteristik, minat siswa. Lalu kalau kognitif, berarti kita akan melihat tadi capaian kompetensi siswa yang sudah tadi dijelaskan di awal juga, demikian juga dengan ini. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, Bapak Ibu, untuk non-kognitif, ini biasanya saya melakukan dengan suatu pertanyaan kepada siswa. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di sini awal dari pembelajaran untuk menggali kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, lalu kondisi, gaya belajar. Nah, di sini kita lihat persiapannya seperti apa. Lalu juga pelaksanaannya bagaimana, dan tindak lanjut yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, di sini salah satu caranya saya selama ini selalu memberikan pertanyaan ini Bapak Ibu. Jadi siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, tapi saya memberikan di sini pertanyaan berupa menggunakan aplikasi Mentimeter Bapak Ibu. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya, saya akan kirim
Mentimeter pada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tolong isi ya, tolong diisi nih Bapak Ibu. Bentar. Saya kirim dulu. Saya kirim dulu Mentimeternya ke grup ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengisi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini saya selalu tanyakan kepada siswa setiap pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Jadi, saya tanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini, begitu Bapak Ibu ya. Jadi, mengetahui sosial emosional yang sedang mereka hadapi saat itu pada saat pembelajaran. Baik, ini akan saya coba. Saya buka, diisi ya Bapak Ibu ya. Mentimeternya sudah masuk ke grup WA ya Bapak Ibu. Nah, silakan diisi. Nanti akan saya share hasilnya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Yang akan saya share, saya tutup dulu share yang ini. Saya stop dulu yang ini. Lalu saya share lagi. Saya share lagi untuk yang lainnya. Nah, ini. Saya share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat kan? Silakan Bapak Ibu diisi Mentimeternya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Nah, ini salah satu trik. Saya selalu memberikan pertanyaan kepada siswa sebelum mereka belajar. Dan luar biasa ya, ininya apa respon dari anak-anak. Ya, anak-anak senang sekali melakukan mengisi ini, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu diisi, mangga. Coba kita cek sudah ada yang isi belum nih. Mangga Bapak Ibu diisi, silahkan diisi. Rasa malu-malu Pak, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Senang, bahagia, bersyukur, alhamdulillah atau bagaimana? Silakan. Isinya di mana Ibu? Saya bingung. Di mana? Ada linknya, saya ada kirim linknya. Di WA, ada kan Bu? bentar. Oke, di mana? Oh ini. Berapa fix dari semua peserta yang diikuti ikut TFP. Nah, tenang, tuh. Sudah muncul kan? Nah, itu hal kecil yang kita lakukan. Ibu boleh nanti Ibu menggunakan aplikasi Mentimeter pada siswanya sebelum pembelajaran, ya, untuk mengetahui emosional mereka saat itu, pada saat pembelajaran, Bapak Ibu. Sangat senang. Ya, semangat, wah luar biasa nih, semangat. Ya, silakan Bapak Ibu diisi. Dari Mana? yang diisi. Tuh. Semangat. Belum ketemu isinya di mana? di kolom yang mana? Maaf Ibu. Aja Bu, apa nyantai Bu, nyantai saja. Ditunggu, tenang ditunggu. Alhamdulillah semangat. Aduh, kita senang ya mendengar tuh curahan-curahan perasaan Bapak Ibu hari ini. Semangat, senang, sangat senang. Alhamdulillah semangat. Tuh, kan jadi kita tahu perasaan Bapak Ibu saat ini nih saya ya. Tuh, luar biasa.
Ya, baru 4 orang nih yang isi. Bahagia, gembira, mantap. Ini aura-aura positif semua, luar biasa ya Bapak Ibu. Bahagia, katanya bahagia. Bahagia banget. Ya, sangat pintu bahagia. Bahagia. Ayo, 1, 2, 3, 4, 6. 6 orang, ayo. Nah, ini padahal hal-hal kecil ya Bapak Ibu, tapi mungkin anak-anak sendiri curhat ini. Kalau saya kirim ke anak-anak, ada yang curhat lagi sedih Bu, gitu, lagi nggak punya uang Bu, gitu, bete Bu, gitu kan. Ada yang senang Bu, alhamdulillah ketemu si A, gitu ya, ketemu si B, gitu kan. Nah, jadi macam-macam perasaan anak-anak hari itu Bapak Ibu ya, gitu. Kita menggunakan hal yang sedikit ini saja nanti di aplikasi Mentimeter ini, tapi anak-anak semuanya curhat. Akhirnya disitulah curahan-curahan mereka terungkapkan. Dan ini luar biasa hal kecil ya yang kita sentuh ke hati mereka, tapi membuat mereka merasa diakui, merasa dihargai gitu. Karena setelah saya tanya, mereka ada yang curhat, Bu, di rumah aja orang tua saya nggak pernah nanya perasaan saya seperti apa. Tapi kalau di sekolah ada yang tanya sama ibu, ditanyain gimana perasaan aku hari ini, katanya gitu. Nah, itu jadi hal kecil ya Bapak Ibu ya. Hal kecil yang kita lakukan kepada siswa kita, tapi itu memberikan dampak yang luar biasa bagi mereka. Nah, oke. Sudah diisi semua nih belum? Coba ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, ini aura-aura positif semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin meningkat imun kita ya Bapak Ibu ya. Di tengah pandemi yang sekarang sedang melonjak kembali, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang luar biasa dengan aura-aura positif. Di sini semangat, senang, alhamdulillah dan gembira. Aduh, luar biasa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada yang kebagian atau masih bingung, boleh di chat di sini deh Bapak Ibu nih, di di kolom chat ya. Ada di kolom chat kan ini? Nih, bisa Bapak Ibu untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau nggak bisa ngisi di Mentimeter Bapak Ibu ya, boleh, silakan nih. Nih, nggak bisa diklik ya, Pak Saudara, nggak bisa diklik chatnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat kembali? PPT-nya? Kita lanjutkan ya. Nah, itu sedikit saja ya dari saya tentang Mentimeter, perasaan kita. Nah, ini membantu dalam asesmen diagnostik non kognitif Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu ternyata membuat para siswa kita merasa dihargai keberadaannya gitu ya. Minimal kita tahu mewakili emosi mereka saat itu pada saat pembelajaran. Nah, jadi saya juga tahu nih perasaan Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu hari ini ya. Alhamdulillah senang, gembira, bahagia. Ada yang bahagia banget sampai pakai N, bahagia banget ya Bapak Ibu ya. Keren, luar biasa. Lalu juga membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, kita tanya nih Bapak Ibu, pada mereka ini juga hal kecil ya, tapi membuat anak-anak tuh senang. Kita tanya, apa aja sih kamu di rumah gitu. Pertanyaan-pertanyaannya jangan terlalu baku banget ya Bapak Ibu ya, katanya sesuai dengan bahasa mereka lah, gaul mereka ya gitu. Ngapain aja nih anak-anak kalau di rumah gitu kan. Tuh langsung cerita, ya Bu, aku habis ini bangun tidur begini, ada yang cerita gitu kan. Jadi tanpa kita minta pun mereka selalu akan bercerita. Kalau itu kita lakukan setiap pembelajaran kita, ya minimal 10-15 menit lah Bapak Ibu ya, untuk adanya kegiatan persiapan pembelajaran gitu. Jadi apa yang paling menyenangkan atau tidak menyenangkan kalau di rumah Bu, aku tuh paling bete misalnya. Aku tuh paling bete Bu kalau lagi belajar, udah enak-enak gitu ya.
dipanggil gitu. Nah tapi ya itu kan kewajiban dipanggil orang tua. Iya sih Bu, tapi aku kadang suka ngeblank lagi belajar ini teh gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu kita tanyakan keberadaan mereka di rumah gitu. Apa harapanmu apa namanya ke depannya seperti apa? Wah macam-macam Bapak Ibu jawaban dari anak-anak itu ya luar biasa. Bu aku pengen jadi pengusaha. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin jadi kepala dari semua perusahaan katanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Harapan-harapan mereka gitu. Aku pengen kuliah di UI, Bu, gitu. Aku ingin kuliah di Unpad, Bu. Nah, di macam-macam lah harapan-harapan mereka. Aku ingin membahagiakan orang tua aku ingin membawa mereka ke Mekah gitu. Semuanya luar biasa Bapak Ibu ya kalau sudah membicarakan anak-anak tentang harapan-harapan ini hal-hal kecil padahal yang kita tanyakan tapi itu membuat mereka luar biasa merasa dihargai itu Bapak Ibu. Nah coba sebelum lanjut boleh dong dari Bapak Ibu sharing. Nah sharing Bapak Ibu coba yang sharing tentang ini tadi ya tentang asesmen diagnostiknya tadi ini Bapak Ibu coba. Saya ingin mendengar nih ada yang sharing coba apa Ibu silakan. Ayo dong sharing, mangga silakan dibuka kameranya, lalu juga dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Siti Aisyah mungkin Ibu Siti Aisyah atau Ibu Sri Murwati, silakan ada yang ingin berbagi? Mangga Bapak Ibu tentang anak-anak persiapan belajar mereka atau yang sudah Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu. Suaranya pada kemana ini? Pada hilang. Gak apa-apa Bapak Ibu sambil minum. Iya Ibu Siti Aisyah. Ya Ibu, mohon maaf. Sambil ini nih. Gak apa-apa Bu, nyantai aja Bu. Iya. Ada rapat jadi. Oh sambil rapat juga. Iya rapat panitia. Ya Allah. Maaf jadinya baru sih rapatnya baru. Oh iya. Mangga Ibu. Gimana Ibu tadi nggak dengar saya? Iya, coba Ibu ceritakan pengalaman Ibu nih kepada para siswanya tentang persiapan mereka pada saat pembelajaran. Gimana Ibu pembelajaran yang sedang Ibu lakukan? Oh ya, jadi saya sih biasanya kalau misalnya besoknya mau belajar, mau kegiatan pembelajaran di kelas, kan kita ada grup kelas nih, ada grup kelas gitu ya, grup WA kelas gitu. Jadi ketika besoknya mau belajar, saya buka diskusi dengan anak-anak besok materinya ini. Terus kelompok harus sudah siap semua ya, kayak gitu-gitu di grup sebelum sehari sebelumnya lah, malamnya misalnya gitu. Malamnya itu saya komunikasi di grup gitu Bu. Iya, mungkin itu sih kalau yang saya lakukan. Iya. Jadi mereka besoknya itu ya sudah ready gitu ya untuk misalnya alat-alat apa yang harus dibawa, kemudian tugas-tugas kalau yang misalnya yang harus dikumpulkan ya tidak ada istilah tidak dikumpulkan kayak gitu-gitu karena memang malamnya itu sudah di reminder gitu, sudah diingatkan di grup kelas gitu ya Bu ya. Ibu Siti ngajar apa nih Bu? Saya ngajar bahasa Indonesia Ibu. Oh alhamdulillah ngajar bahasa Indonesia. Ibu boleh dong sebentar, Ibu ngajar sudah berapa puluh tahun Bu? Oh saya ngajar dari tahun 99. Aduh, luar biasa Bu. Ya Allah, ya Robi. Iya. Pengalamannya pasti banyak banget ya Bu. Ya Alhamdulillah Ibu masih diberi waktu untuk membersamai anak-anak didik ya. Iya. Iya. Ini pengalamannya banyak banget dalam belajar, terus menemukan anak-anak siswa-siswa yang luar biasa ya Bapak, ya Ibu ya. Iya. Ibu pernah nggak melakukan penilaian antar teman Bu, mereka Bu? Pernah sih, pernah. Jadi kalau misalnya ketika di akhir pembelajaran itu kadang
saya juga memberikan ke anak-anak bagaimana saya gitu, apa yang sudah saya sampaikan itu gimana menurut mereka gitu. Itu juga itu kalau saya. Terus juga kan di kelompok ya, di kelompoknya itu memang kalau saya kan belajarnya selalu berkelompok. Jadi saling di kelompoknya ini siapa nih yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang misalnya kurang kerjasama atau apa gitu. Itu biasanya kan ada LKPD ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada notes gitu, ada catatan, ada catatan dari ketua kelompoknya misalnya. Ini yang nggak aktif, ini yang itu, seperti itu sih Bu yang saya lakukan. Luar biasa Ibu. Umpan balik dari Ibu sendiri bagaimana ke anak-anak? Anak-anak menanggapinya luar biasa nggak Bu? Senang nggak Bu? Iya Bu, jadi ketika misalnya saya udah lihat nih catatan dari masing-masing kelompok, ya berarti saya langsung diingatkan di situ gitu agar pekan depan yang tidak kurang aktif atau apa harus lebih ini lagi. Terus kalau memang yang misalnya yang kurang paham, tolong yang sudah paham berbagi atau bantu seperti itu. Seperti itu sih Bu. Luar biasa Ibu. Pengalamannya banyak banget. Iya, alhamdulillah. Udah lama banget dia ngajarnya ya. Aduh, pasti luar biasa lah. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, maaf mengganggu nih sambil double ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan di divisi saya sudah melaporkan. Aduh, jadi udah enak nih ngobrolnya. Ya. Jadi bisa off kamera yang di sana. Iya. Ibu di SMP mana Bu ngajarnya Bu? Saya di MTS Negeri Bu. Oh iya, di Kota Bogor. MTS Negeri 1 Kabupaten. Oh, Kabupaten. Yang di Parung. Wah, di Parung. Ujung-ujung ya Bu? Saya di Cigombong. Iya. Cigombong jauh. Parung dan Cigombong. Bertemunya di dunia maya. Iya Ibu. Alhamdulillah nih saya ikut pelatihan di sini, jadi banyak ilmu yang luar biasa nih dari para narasumber. Sama-sama. Dan silaturahmi tentunya ya Bu ya. Iya Bu, amin ya Allah. Terima kasih banyak Ibu Siti Aisyah. Ya, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tadi ini sudah ya, kita menggunakan ini Mentimeter tadi ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, di sini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, ini bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis, bisa dengan menggambar, ya mungkin. Nah, tadi juga bisa dengan menggunakan Mentimeter, Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita lakukan ya, Bapak Ibu ya, di sini. Jadi, tadi anak saya sudah melakukan ini juga kepada siswa pada saat pembelajaran, jadi mereka bercerita secara langsung atau menulis juga boleh. Ya, sekarang bebas mengekspresikan apapun yang mereka rasakan boleh, tidak harus stuck atau baku ya yang harus kita kerjakan. Misalnya kamu nulis nih, enggak. Tapi silakan mengekspresikan perasaan mereka dengan berbagai cara ya. Atau misalnya Bu saya pakai nyanyi, boleh nggak? Boleh. Saya ingin puisi aja Bu, mengekspresikannya, silahkan. Saya ingin bercerita aja Bu, menulis apa atau bercerita aja ke depan, boleh nggak Bu, biar teman-teman pada tahu, silahkan. Kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada anak didik kita, yang penting tidak membatasi keluar dari jalurnya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif. Strateginya di sini dengan tanya jawab. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh siswa, lalu menyertakan acuan, stimulasi informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, di sini pada saat siswa menjawab pertanyaan, kita berikan penguatan Bapak Ibu. Lalu kita juga berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam ya tentang apa yang tadi sudah diberikan jawaban tersebut. Lalu mengembalikan fokus jika jawabannya mulai menyimpang. Lalu saat siswa balik bertanya, nah ini langsung menjawab pertanyaan siswa. Jadi kita jawab
pertanyaan dari siswa tersebut, lalu membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Lalu siswa juga menjawab pertanyaan, lalu mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, lalu menunggu beberapa saat. Nah, ini strategi dari diagnostik non-kognitif, Bapak Ibu. Jadi ini ada, jadi strateginya tanya jawab, jadi ini ada 3, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, Bapak Ibu, lalu menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, asesmen diagnostik non-kognitif. Tindak lanjut. Nah, di sini mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Jika ada siswa kita mengekspresikan emosi negatif, nah ini kita tidak boleh langsung saat itu diberikan tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ajak misalnya ngobrol di satu ruangan, atau mungkin di ruang BK, atau di ruang yang membuat dia nyaman. Nah, kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya mengapa dia mengekspresikan adanya emosi negatif pada dirinya. Jadi kita tidak boleh memberikan tindak lanjut pada saat itu di depan para siswa kita ya Bapak Ibu ya, tapi kita langsung rangkul, kita ajak ngobrol senyaman mungkin, insya Allah dia akan memberikan mengeksplor apa yang sudah dia rasakan emosi negatif tadi. Lalu menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Nah ini kalau kita sudah ngobrol 4 mata, lalu kita ngobrol juga dengan siswanya tadi, dan kita ajak serta orang tua siswa tersebut jika diperlukan. Tapi kalau misalnya sudah selesai di siswa tersebut sampai di sini dan sudah selesai solusinya, sudah mendapatkan solusinya, ya kita tidak perlu adanya orang tua. Tapi kalau misalnya memang itu berkelanjutan, ya kita adanya perlu orang tua yang harus kita libatkan, ya tidak salahnya, tidak salah kita harus melibatkan orang tua. Lalu mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ini diulang lagi Bapak Ibu, diulang lagi. Nah, saya selalu melakukan asesmen non-kognitif setiap awal pembelajaran. Nah, itu tadi hanya dengan menggunakan Mentimeter. Kalau siswa saya kebetulan kan sudah SMA, jadi dengan Mentimeter itu saja mereka langsung. Nah, tapi pada saat memberikan respon yang negatif, sama saya juga ngobrol ini 4 mata, karena ada beberapa murid saya juga yang ada memberikan emosi yang negatif. Nah, akhirnya pada saat diajak ngobrol itu keluarlah semua apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan gitu ya. Dan disinilah kita butuh nggak tindak lanjut pemanggilan orang tua. Tapi kalau misalnya tidak memerlukan orang tua, kita bisa memberikan solusi pada siswa tersebut, dan siswa tersebut berjanji untuk bisa merubah dirinya, kita tidak perlu. Tapi kalau misalnya butuh lagi mereka orang tua dibutuhkan, ya kita tidak menutup kemungkinan orang tua pun dipanggil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu sharing sedikit dari saya. Jadi saya pun sudah melakukan ini. Jadi setiap awal pembelajaran kita selalu melakukan asesmen non-kognitif, khususnya saya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ini secara rutin disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Jadi pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan, dan membahas topik serta di waktu lain. Ini berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Nah, ini guru melakukan penting, coba kita lihat di sini, penting guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Karena sekarang itu saya tahu bahwa kita tidak harus kejar-kejar, harus sampai berapa, harus sekian, karena yang membuat soal juga kita ya Bapak Ibu ya, yang membuat penilaian juga kita, karena diberikan merdeka belajar tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum, tapi di sini
untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, Bapak Ibu. Nah, di sini otomatis tahapan asesmen diagnostisnya adalah persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Nah, di sini kita lihat tingkat persiapan dan pelaksanaannya. Yang pertama, Bapak Ibu harus jelas, kita akan membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Nah, jadwal jelas ini. Lalu mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu susun pertanyaan sederhana, di mana sini meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, lalu 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan 2 topik 2 kelas di atas, di 2 kelas di bawah. Nah, sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Berarti ini hybrid learning ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di rumah, ada yang tatap muka. Ini misalkan hybrid learning. Jadi persiapan dan pelaksanaannya otomatis kita buat jadwal dulu nih Bapak Ibu. Ya, bikin jadwal dulu pelaksanaan asesmennya kapan. Lalu mengidentifikasi materi. Nah, materi sesuai dengan KD yang ada. Misalnya semester 1 itu ada KD-nya ada berapa? Misalnya ada 6. Ya, sesuaikan, mengidentifikasi KD-nya. Baik itu pengetahuannya maupun keterampilannya. Gitu, ya. Lalu susun pertanyaan sederhana. Kita susun 2 pertanyaan sesuai dengan kelas yang kita ajar. Misalnya kelas 7, atau kelas 8, atau kelas 9. Nah, ini kelas 7 nih. Pertanyaan kelas 7. Ya, atau kelas 9 misalnya, dengan topik capaian pembelajaran baru. 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, berarti di kelas 8. 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya, berarti kelas 7. Nah, ini untuk kelas 9. Bagaimana dengan kelas 8? 8 juga sama. Seperti itu. Kelas 7 juga bagaimana? Sama. Di kelas 7 juga sama. Jadi kelas di bawahnya. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk persiapan dan pelaksanaan. Nah, sekarang kita lihat kegiatan tindak lanjut. Kita lihat dulu nih di sini pentingnya. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Berarti kita lihat peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Semua murid di kelas. Jadi aktivitas dan materi belajarnya dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah pengolahan hasil asesmen. Nah, pengolahan hasil asesmen, di sini kita buat Bapak Ibu dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelasnya seperti apa. Ya, lalu kita bagi siswa menjadi 3 kelompok. Nah, di sini sesuai dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan KTP sesuai fasenya. Ya, tindak lanjut ini tidak paham atau paham. Ya, siswa-siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, ini bagi siswa yang menjadi 3 kelompok nih bisa nih kita gunakan Bapak Ibu dengan cara tutor sebaya ya. Dengan tutor sebaya. Ini siswa dengan rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan fase. Siswa yang nilainya di bawah rata-rata ini bisa kita yang memberikan pendampingan atau dengan tutor sebaya. Kita mengambil siswa dengan nilai rata-rata yang di atas. Nah, selain dia kita berikan pengayaan, juga siswa ini bisa berlaku sebagai mentor Bapak Ibu atau tutor sebaya kepada siswanya atau kepada temannya yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, saya sudah melakukan ini Bapak Ibu. Jadi ya saya bagi siswa itu. Jadi sini ada paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Lalu kita hitung rata-rata kelasnya. Nah di sini juga kita sudah tahu bahwa ada anak yang tadi ya paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah yang paham utuh ini akan memberikan tutor sebaya atau mentor kepada teman-temannya yang belum paham atau yang tidak paham atau ke teman-temannya yang kepaham sebagian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memberdayakan
siswa-siswa kita yang nilainya di atas rata-rata. Nah, itu bisa sebagai nilai pengayaan, Bapak Ibu. Jadi, dengan melakukan persebaya aja, mereka sudah melakukan pengayaan. Dan juga meringankan tugas kita ya Bapak Ibu ya, dengan dibantu oleh siswa yang nilainya di atas rata-rata. Lalu melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Oke, nah ini lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran yang baru. Artinya, nah kita sudah melakukan penilaian, Bapak Ibu, pembelajaran yang lalu, gitu ya, untuk masuk ke pembelajaran yang baru. Nah, di sini kita akan lihat, jadi rata-rata kemampuan siswa itu dari pembelajaran yang lama ke pembelajaran yang baru seperti apa. Kita akan bisa lihat rata-ratanya. Lalu ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif. Sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, kita akan lihat nih Bapak Ibu, ya, nanti di yang formatifnya. Sekarang kita lihat asesmen diagnostik yang kognitif, perencanaan soal hingga tingkat lanjut. Di sini ada contohnya adalah asesmen awal matematika kelas 3 SD ya Bapak Ibu, mohon maaf nih kelas 3 SD ya. Contohnya di sini menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu persyaratnya dari tujuan pembelajaran ini mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Nah, di sini ada, perhatikan gambar berikut nih, di sini ada 10, 7, dan 3. Nah, berapakah panjang dari pensil ini, gitu kan? Dan di sini ada dilihatnya dari angka berapa. Kalau di sini kelihatan angka berapa, di sini mulai dari mana? Kan seharusnya dimulai dari angka 0 ya Bapak Ibu ya. Bukan dari angka 0, tapi di sini dimulai dari angka 3. Nah, di sini akan berikan alasannya kenapa. Kalau mulai dari angka 3, kenapa nggak dari angka 0 gitu? Kenapa di sini ada 10, 7, dan 3? Bagaimana, berapakah sebetulnya panjang dari pensil ini? Nah, berarti kan harus mendeskripsikan. Anaknya sudah bisa mendeskripsikan seperti ini. Dan tentunya dibimbing oleh Bapak Ibu guru hebat ya. Tidak bisa kita membiarkan anak harus membaca atau memahami soal seperti ini dengan sendirinya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, itu untuk asesmen diagnosis kognitif. Nah, sekarang kita lanjut ke asesmen formatif dan sumatif. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sebetulnya untuk asesmen formatif dan sumatif ini nanti akan lebih jelas itu di pelatihan hari keempat tentang asesmen produk Bapak Ibu ya. Ini saya akan menjelaskan asesmen formatif dan sumatifnya saja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada jenis asesmen formatif. Di sini ada 3 sebetulnya Bapak Ibu ya. Asesmen as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, Bapak Ibu, yang sering sudah kita lakukan adalah yang ini Bapak Ibu. Ya, yang paling sering kita lakukan adalah ini, yaitu assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ya, pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini yang sering kita lakukan, seperti ulangan harian, lalu penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Nah, ini yang kita lakukan. Padahal pembelajaran itu adalah di sini letaknya Bapak Ibu. Di assessment as learning dan assessment for learning. Itu Bapak Ibu. Ya, seharusnya di sini. Di mana assessment as learning ini adalah assessment sebagai refleksi pada proses pembelajaran. Ya. Assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Lalu di sini assessment for learning, assessment untuk memperbaikan proses pembelajaran. Jadi di sini akan kita lihat prosesnya Bapak Ibu. Ya, sebetulnya di sinilah belajarnya anak-anak itu, di as learning dan for learning. Bahkan pada assessment as learning, kita di sini melibatkan para siswa kita untuk menentukan rubrik penilaian Bapak Ibu.
rubrik penilaian seperti apa yang mereka inginkan. Nah, seperti tadi penilaian antar teman. Penilaian antar teman, saya memberikan keleluasaan kepada siswa saya waktu itu untuk memberikan, kamu tuh pengennya apa gitu. Apa yang ingin kamu nilai dari teman-teman kamu. Nah, jadi kita libatkan siswa. Jadi artinya kalau kita melibatkan siswa, yang pertama, mereka merasa dihargai keberadaannya. Yang kedua, mereka merasa tahu apa yang akan dicapai nanti pada saat proses pembelajaran itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada saat learning ini kita melibatkan para siswa kita ya dalam membuat rubrik penilaian. Yang tadi saya singgung ada penilaian antar teman, ada penilaian self assessment atau penilaian diri, lalu ada refleksi, lalu juga ada umpan balik. Nah, disinilah Bapak Ibu proses pembelajarannya ya, di assessment as learning dan assessment for learning. Kalau assessment for learning ini, kita bisa melibatkan teman-teman kita Bapak Ibu. Contohnya tadi yang kelompok IPA terpadu, atau kelompok IPS terpadu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa, teman kita berkolaborasi atau sebagai teman misalnya kita ngajar nih, teman kita menjadi supervisornya gitu ya, atau kita disupervisi oleh teman kita sendiri gitu. Nah, itu masukan-masukan atau kritikan-kritikan atau saran-saran dari teman-teman kita itu untuk perbaikan proses pembelajaran kita selanjutnya ke depan Bapak Ibu. Jadi pada saat kita pembelajaran, teman kita menilai kita. Nah, jadi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Nah, itulah sebetulnya assessment itu di sini. Assessment as learning dan assessment for learning. Ini sebetulnya yang sering paling kita lakukan. Nah, sebetulnya ini yang bisa di akhir nanti ya, tapi yang sekarang itu justru sekarang itu adalah di sini. Belajar itu adalah di sini. Belajar itu adalah di sini ya. Di assessment as learning dan assessment for learning. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, di sini assessment for learning untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid. Maaf Bapak Ibu ya, bergeser. Nah, lalu mengecek pemahaman murid. Nah, juga untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pemahaman atau pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Nah, kalau sumatif ini kita akan melihat mengukur dari pencapaian pembelajaran, jauh mana sih anak-anak sudah mencapai akhir dari pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itu untuk guru ya. Nah, untuk murid, nah di sini mengetahui dari akhir unit pembelajaran, mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari pembelajaran. Nah, dari kedua asesmen ini Bapak Ibu, asesmen formatif dan sumatif, ini cara untuk menilai pembelajaran murid. Lalu juga kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik tadi ya Bapak Ibu ya, tetap ada umpan balik, ya, ada refleksi, lalu juga ada evaluasi dari keefektifan pengajaran dan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini kalau untuk bentuk-bentuknya nanti di sini, nah ini tadi ya, tadi saya singgung juga, kondisi saat ini, nah ini kurikulum baru justru kita memberatkan di sini. Kalau kondisi saat ini adalah ini ya. Nah, ini kita belum sampai di sini. Nah, sekarang harapan dengan kurikulum baru, paradigma baru, kita fokuskan di sini Bapak Ibu. Ya, mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning daripada assessment of learning. Yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini ya, ini hanya ininya saja, penekanannya saja. Nah, untuk bentuk-bentuk assessment for learning, di sini ada formatif dan sumatif, nanti akan lebih dijelaskan di assessment produk di hari keempat. Tapi di sini akan saya singgung saja sedikit, yaitu ada bentuk asesmen tidak tertulis, contohnya dari diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan penulisan. Lalu juga di sini ada asesmen formatif dan sumatif, itu adalah dalam bentuk tertulis. Nah, tadi ada refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya narasumber di hari keempat tentang produk ya Bapak Ibu. Nah, umpan balik tadi sudah sedikit sharing dengan Ibu ya. Tadi sedikit ya tentang sharing umpan baliknya ya. Gitu. Nah,
Ini ada umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan satu kegiatan. Nah, bagi guru informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Sedangkan untuk siswa, ini membantu siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga mereka dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Lalu umpan balik ada teman sejawat, ya teman-temannya tadi ya, saya ada penilaian antar teman, itu luar biasa Bapak Ibu umpan balik seperti itu ya. Jadi mereka sudah tahu, oh saya kekurangannya di mana, saya kelebihannya di mana, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, di sini menurut kita adopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah Bapak Ibu. Dari Nicole tahun 2010, From Knowledge to Dialogue, Improving Written Feedback Process in Math Higher Education, Assessment and Evaluation in Higher Education. Ini ada 10 prinsip umpan balik yang efektif Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Seperti apa sih? Nah, yang pertama, sebenarnya mana dulu? Bebas aja ya Bapak Ibu ya, silahkan mau yang mana dulu boleh ya. Kita lihat nih, seimbang. Nah, memberikan pujian atas pencapaian, juga masukan untuk perbaikan. Lalu melihat ke depan, di sini memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas proyek selanjutnya. Selektif. Nah, dalam memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Kita memberikan komentar kepada siswa itu luar biasa Bapak Ibu, responnya dari anak-anak. Saya sering banget memberikan komentar, hanya cukup satu aja. Keren. Nah, mereka udah langsung, senang banget. Terima kasih Ibu, luar biasa banget ya. Hanya keren nih videonya, gitu. Terus hebat nih kamu, luar biasa, atau good job, gitu ya. Nah, mudah dimengerti, bahasa yang dipakai sederhana, ya, luar biasa, gitu ya, amazing, gitu. Itu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa gaul mereka ya, tapi mudah dimengerti. Transferable, ini fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Nah, di sini fokus pembelajarannya itu tentang konteks kehidupan mereka, ya umpan baliknya. Lalu melihat ke belakang, kenapa harus melihat ke belakang nih Bapak Ibu? Mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Artinya kita melihat hasil anak-anak yang lalu, bagaimana hasilnya. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Jadi tetap kita harus melihat ke belakang, ya hasil mereka, tapi harus fokus juga pada kaca besar kita ke depan mereka seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya, seperti spion nih kalau kita prinsip mobil ya Bapak Ibu, melihat ke belakang sedikit aja atau spion, tapi kaca besarnya untuk masa depan mereka. Spesifik berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Nah, jadi kita memberikan penilaian sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi spesifik, tidak melebar kemana-mana ya Pak Ibu. Lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Nah, pembelajaran profil Pancasila tadi Bapak Ibu, ya, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di sini mereka bisa bergaul dengan teman-temannya yang beda agama, yang beda suku, ya. Lalu juga toleransi beragama, lalu juga ada berpikir kritis, ya. Lalu juga berpikir logis, ya, anak-anak untuk profil Pancasila. Lalu juga gotong royong, mereka mau bekerja sama. Nah, itu salah satu dari profil Pancasila. Tepat waktu. Nah, cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Jadi, umpan balik ini bisa memberikan waktu kepada siswa untuk memperbaiki dirinya pada saat nanti pembelajaran berikutnya, Bapak Ibu. Oh, saya di sini, jadi otomatis setiap pembelajaran kita harus memberikan tadi umpan balik. Nah, atau penilaian diri kepada teman-teman, penilaian antar teman. Tetap itu dilakukan pada saat pembelajaran. Jadi tahu nih pada saat pembelajaran kali ini kita bandingkan dengan nanti minggu yang akan datang. Jadi kita gunakan untuk siswa kita memperbaiki dirinya untuk kegiatan nanti ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kontekstual.
dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Nah, apa nih yang akan kita capai? Profil apa yang akan kita capai pada saat pembelajaran itu? Nah, ini kita sesuaikan. Hubungkan kriteria dengan penilaian aktivitas saat itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Tadi yang pertama adalah seimbang, yang kedua adalah melihat ke depan, selektif, mudah dimengerti bahasanya, transferable, cukup melihat ke belakang, tapi sedikit aja ya Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, ya, hanya untuk membandingkan saja. Lalu spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, dan kontekstual. Tuh, luar biasa Bapak Ibu ya, ada 10 prinsip dari pemberian umpan balik yang efektif. Ini ya Bapak Ibu ya, 10 umpan balik. Nah, oke, ini yang terakhir, belajar of feedback. Praktek baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Klarifikasi dulu nih Bapak Ibu, apa yang kamu maksud dengan apa nih, lalu kita adakan penilaian, lalu kita juga adakan perhatiannya pada mereka, naik lagi, kita berikan saran, setelah kita saran mereka ada melakukan perbaikan-perbaikan, setelah perbaikan-perbaikan kita beri apresiasi kepada mereka ya Bapak Ibu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu materi hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan mangga. Sekian dari saya materinya, Pak Darno. Alhamdulillah materinya sudah selesai, sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Wabarakatuh.